Ya, saya ingin ke Bang Saur. Bang Saur, ini kan besok jaksa akan menyampaikan tanggapannya ataupun juga jawabannya atas apa yang sudah disampaikan dalam persidangan kemarin. Kalau menurut Abang, apakah jaksa punya jawaban yang kuat dan juga jawaban yang bisa mungkin memperkuat posisi jaksa dalam PK ini? Kan nggak bisa meraba-raba ya. Hanya kalau kita lihat permohonan PK cukup kuat. Nah, problemnya kan modal jaksa penuntut umum untuk Bang Saur, mohon maaf, suaranya kontra tidak memori. jelas Bang Saur. Kami coba perbaiki sinyal Bang Saur dan juga audio Bang Saur. Kita ke Bang Farhad Abbas. Bang Farhad, kami ingin tahu juga untuk besok persiapannya karena kemarin dari jaksa menyatakan untuk menjawab besok belum siap. Sehingga esok hari kabarnya jaksa akan menjawab memori PK yang sudah diajukan. Bagaimana Bang Farhad menjawabnya? Ya, saya yakin jaksa akan kewalahan menjawab memori penyewaan kembali kita. Karena jaksa tidak menduga akan seperti itu. Karena dari awal kan pihak kepolisian juga, khususnya Jakarta tidak pernah menyidik dengan pasal 340. Hanya penganiayaan 351 sama 338 saja. Nah, tapi kejaksaannya terlalu kreatif mengenakan pasal 340. Sedangkan dan pemerkosaan. Sedangkan tidak ada tes DNA atas sperma tersebut. Ditemukan sperma, tidak pernah ada tes DNA sperma siapa pelakunya, ada berapa orang yang memiliki sperma di situ, tidak ada. Jadi kita menganggap inilah juga yang kita anggap rekayasa juga dalam bidang penuntutan dalam perkara ini gitu. Ya. Demikian. Ya, coba kembali kita menuju ke Bang Saur. Bang Saur. Oke, tampaknya masih ada gangguan komunikasi. Sekarang kita ingin ke Pak Ito. Pak Ito, kalau Anda melihat bahwa jaksa hari ini belum siap untuk memberikan jawaban, kemudian besok baru akan memberikan jawaban begitu. Kalau menurut dari Pak Ito, apakah memang apa yang terjadi beberapa tahun lalu ketika jaksa menyampaikan hal tersebut, meskipun kita tahu Pak Ito dari pihak kepolisian, tapi jaksa ini juga tampaknya ada rasa takut ataupun rasa tidak percaya diri untuk menjawab PK dari Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya? Kalau saya tidak bisa menilai Mbak ya, karena kan yang besok akan maju adalah dari teman-teman dari kejaksaan. Tentunya mereka juga harus cermat, hati-hati dalam menjawab. Dan saya yakin kan tadi saya sampaikan, yang kita akan dicari di sini adalah kebenaran ya. Menguji daripada hasil sidang yang sudah inkrah dan itu adalah hasil daripada tuntutan dari teman-teman jaksa. Tentunya dasar hukum menuntut untuk para terpidana itu termasuk Saka Tatal ini khususnya, itu tentunya daripada JPU sudah memiliki satu pertimbangan yang bisa diterima oleh hakim saat itu. Nah saya kira mungkin JPU tentunya juga harus berhati-hati dan cermat untuk bisa menjawab daripada novum-novum yang diajukan oleh pihak penasihat hukum. Jadi kalau soal mereka siap atau tidak siap itu bukan dalam kapasitas saya untuk menilai Mbak ya. Oke. Pak Ito, tapi seperti ini, dari pihak kuasa hukum mereka punya pegangan visum et repertum yang menunjukkan bahwa Vina ini mengalami pendarahan dari lubang hidung dan luka pada bagian kaki. Apakah ini bisa menentukan nantinya ini kecelakaan atau memang pembunuhan? Ya bisa saja ya. Saya juga sudah berkoordinasi dengan dokter yang melakukan otopsi ya langsung pada saat dilakukan eksaminasi saat itu. Saya langsung bicara. Mereka mengatakan dokternya bahwa secara forensik itu namanya sperma memiliki masa waktu untuk rusak atau tidaknya. Kemudian pada saat ditemukan menurut dokter forensik sudah bercampur dengan tanah dan air karena sudah sekian hari lebih dari seminggu. Sehingga disitulah dasarnya tidak ditetapkan siapa pelaku perkosaan. Tapi ditemukan sperma. Nah sehingga disinilah yang perlu diluruskan antara ada dua visum. Visum pada saat kecelakaan lalu lintas. Kemudian pada saat dilakukan ekshumasi atau penggalian jenazah lagi maka dilakukanlah namanya autopsi oleh dokter forensik. Dan dokter forensik itu tidak menyatakan bahwa itu karena pembunuhan atau karena tidak. Jadi yang disampaikan dokter forensik ada dua.
kematian yang wajar atau kematian yang tidak wajar. Tidak wajar diakibatkan kenapa? Misalnya pecahnya tengkorak kepala, ya, kemudian ada patah dan lain sebagainya, mungkin ada tusukan atau sayatan. Itu saja yang dicatat gitu. Saya kira mungkin kalau memang mau diajukan masalah visum et repertum untuk masalah spermanya, kan apakah spermanya itu dijadikan barang bukti untuk melakukan penuntutan bahwa telah terjadi perkosaan oleh si ABC itu kan? Saya kira mungkin itu perlu perlu dicermati masalah itu. Demikian, Mbak. Ya, tapi kalau spermanya sendiri bisa diketahui nggak Pak, spermanya itu punya siapa sebenarnya Pak? Ya itu kan saya sudah tanyakan langsung kepada dokter yang melakukan uji forensik di sana, otopsi. Beliau mengatakan bahwa pada saat ditemukan sperma itu sudah bercampur tanah dengan bercampur air. Sehingga saya juga kan tidak punya keahlian untuk bagaimana menentukan apakah ada DNA seseorang atau tidak. Sehingga dasar itulah itu tidak dijadikan salah satu alat bukti kecuali terjadi kekerasan fisik terhadap kedua korban. Jadi kedua kekerasan fisik itulah kemudian dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi oleh penyidik, kemudian penyidik menyimpulkan telah terjadi tindakan pembunuhan. Nah, soal kemudian itu berencana atau tidak, tentunya itu berdasarkan dari keterangan saksi yang menunjukkan kronologis. Saksinya siapa? Saksinya itu kan Dede, kemudian juga AF ya, dan juga kalau Rudiana itu kan hanya mengampankan orang-orang itu, mereka diserahkan ke penyidik dengan difoto ya. Sehingga di sini kalau dikatakan bahwa Rudiana turut penyidik, agar dibuktikan apakah di dalam BAP itu ada tanda tangan Rudiana sebagai penyidik atau tidak, atau dia hanya sebagai saksi pelapor. Ya, saksi pelapor. Ya, sekarang kita juga harus menghargai ya bahwa bagaimanapun juga kalau untuk saya pribadi, siapapun juga yang bersalah harus dihukum, kalau tidak bersalah dibebaskan gitu kan. Baik. Nah, tentunya proses ini harus ditempuh ya. Demikian, Mbak. Kita ke Bang Saur. Bang Saur, apakah sudah tersambung bersama kami, Bang Saur? Bagaimana cara melacak kalau memang dugaannya ada sperma di tubuh korban, di tubuh Vina, Bang Saur? Nah, ini dia sesungguhnya apa yang dibilang oleh Mas Gito tadi, dalam konteks filosofi hukum kan dibuat seperti bumbu-bumbu. Karena katanya ini kan padahal ini proses hukum, katanya ada sperma, tetapi ini kan tidak diproses seperti dibilang oleh Mas Gito, setelah diseminasi kemudian katakanlah tidak lagi valid. Tetapi kan tidak pernah ada DNA. Maksud saya begini, inilah salah satu tuduhan keji. Bang Saur, mohon maaf sepertinya audionya masih belum jelas, Bang Saur. Masih ada untuk gangguan. live masih belum bisa Oke, ditampilkan. sekarang kita ingin menuju ke Bang Farhad. Bang Farhad, ini kan besok akan disampaikan nih jawaban dari jaksa. Kemudian kuasa hukum juga memberikan novum-novum baru yang kuasa hukum kayaknya meyakinin banget. Seberapa kuat kira-kira novum yang dimiliki kuasa hukum ini untuk nanti bertanding dengan jawaban yang disampaikan oleh tim kejaksaan? Kalau Anda melihat. Ini kan bukan masalah pertandingan. Ini bukan masalah pertandingan. Ini kan sebenarnya kewenangannya ada pada kepolisian yang memiliki data, baik visual maupun rekaman video dan olah TKP saat itu. Tergantung kalau pihak kepolisian tidak mau membantu kita, ya berarti kita dengan data yang ada. Tapi sudah dikomunikasikan nggak dengan pihak kepolisian? Bagaimana jawaban dengan pihak kepolisian pada saat itu, Bang Farhad? Kan ingin bekerja sama nih tampaknya kuasa hukum dengan pihak kepolisian untuk membantu. Kalau dari statement Abang barusan. Kami nggak akan mungkin itu, karena di pengadilan juga dia nggak ditunjukkan bukti itu. Justru kami akan meminta hakim membuat penetapan untuk memanggil polisi yang lalu lintas saat itu. Kemudian sedikit catatan tadi yang disampaikan oleh Pak itu Rudiana itu orangnya dia yang menangkap, dia menyidik. Jadi jangan dikatakan bukan menyidik, dia yang menangkap, kemudian interogasi dan membuat laporan. Nah, kemudian kalau masalah sperma itu saya rasa dokternya udah ketakutan. Masa dokter mengatakan sperma bercampur darah? Tahu nggak, mayat itu, ini kan hasil sperma itu kan bukan di Gunung Jati, tapi di Rumah Sakit Polri, Indramayu. Nah, jadi tidak mungkin mayat itu kan dicuci dulu, mayatnya disolatin,
dipakein kain kafan, bahkan pakai sarung. Nggak mungkin lagi air mani itu akan turun ke dalam tanah, nembus itu nggak mungkin. Kalaupun nembus dia akan di kain kafan. Jadi kalau ada alasannya tidak dilakukan tes DNA gara-gara air mani udah bercampur dengan darah itu yang patut diuji ya, tanah Bang itu nggak Farhad ya. mungkin. Gitu. Itu yang patut diuji. Tapi Pak Ito harus menanggapi juga bagaimana kalau polisi memang tidak bisa diajak kerjasama, sedangkan yang memiliki bukti secara saintifik semuanya di ranah polisi. Sesaat lagi ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.